Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kailena Sesafitri dengan NIM A1A325025 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku yang berjudul Dinamika Isu-isu Global Kontemporer, yaitu bab 7 tentang lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya yang dimana pada pendahuluan dijelaskan pengertian dasar lingkungan hidup, yaitu manusia itu tidak hidup sendirian di bumi ini, melainkan ia hidup bersama tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang saling bergantung satu sama lain. Ruang yang ditempati bersama inilah yang disebut dengan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia. Jadi, manusia itu bukanlah penguasa tunggal bumi ini, melainkan ia adalah bagian dari sebuah sistem besar yang saling terkait, dan kerusakan pada satu bagian sistem itu akan berdampak pada seluruhnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang isu lingkungan hidup, yang dimana di subbab ini dijelaskan bahwa isu lingkungan telah naik kelas dari sekedar persoalan lokal yang dianggap low politik menjadi agenda utama politik dunia atau world politik. Ada 3 faktor yang mendorong hal ini. Yang pertama, berakhirnya Perang Dingin yang membuka ruang untuk membahas isu-isu baru di luar militer dan ideologi. Yang kedua, meningkatnya kesadaran publik terhadap tanda-tanda degradasi lingkungan, seperti musim panas ekstrim yang terjadi di Amerika Utara pada tahun 1988. Dan yang ketiga, komunitas ilmuwan mulai aktif memberikan data dan temuan kepada para pembuat kebijakan, termasuk penemuan lubang ozon di Antartika pada tahun 1980. Jadi, isu lingkungan ini menjadi global bukan semata karena kedaruratannya, tetapi karena ada kesadaran kolektif yang mendorong dunia untuk bersama-sama memperhatikannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dalam politik internasional, yang dimana di subbab ini dijelaskan bahwa isu lingkungan itu memunculkan tantangan unik bagi teori-teori hubungan internasional yang selama ini berpusat pada negara sebagai aktor utama. Kenyataannya, masalah lingkungan jarang disebabkan oleh kebijakan negara yang disengaja, melainkan oleh efek samping dari proses sosial ekonomi yang semakin luas. Berbagai aktor negara seperti perusahaan multinasional, NGO, lembaga keuangan, dan komunitas ilmuwan memainkan peran yang tidak kalah penting. Bahkan, pelaksanaan komitmen lingkungan internasional tidak bisa hanya mengandalkan keputusan negara. Ia membutuhkan proses yang kompleks melibatkan banyak pihak dari tingkat lokal hingga global. Jadi, tata kelola lingkungan hidup itu menuntut pendekatan baru yang melampaui batas-batas kedaulatan negara tradisional. Selanjutnya kita akan membahas The Tragedy of the Commons, yang dimana di subbab ini memperkenalkan konsep penting yang dikemukakan oleh Gerard Hardin pada tahun 1968, yang dimana konsep ini menjelaskan mengapa masyarakat itu cenderung mengeksploitasi sumber-sumber bersama secara berlebihan, meskipun mereka tahu tindakan itu dapat merugikan atau tindakan itu merugikan dalam jangka panjang. Jadi secara logika sederhananya, setiap individu itu akan terus mengambil keuntungan dari sumber bersama selama akses itu terbuka, karena biaya kerusakannya itu ditanggung bersama, sementara keuntungannya dinikmati sendiri. Contoh nyatanya adalah pemilik pabrik yang berproduksi murah dengan mencemari sungai. Ia meraup keuntungan, sementara biaya pencemaran itu ditanggung oleh masyarakat luas. Jadi, tanpa peraturan yang jelas, sumber-sumber alam bersama akan selalu terancam habis oleh logika kepentingan individu jangka pendek. Selanjutnya, kita akan membahas mencegah overexploitation of the commons, yang dimana
Di sini menawarkan 3 pendekatan untuk mengatasi masalah itu. Yang pertama, ada pendekatan tradisional, yaitu eksploitasi dan pindah. Pendekatan pertama ini sudah tidak relevan karena lingkungan tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Kedua, privatisasi, yang dimana mengubah kepemilikan sumber bersama agar ada pihak yang bertanggung jawab mengolahnya secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, membangun sistem tata kelola bersama melalui norma, aturan, dan regulasi internasional. Namun, tantangannya besar. Tidak ada pemerintah dunia yang memiliki kewenangan memaksa lebih dari 190 negara untuk patuh pada aturan pengelolaan sumber-sumber global. Jadi, mengelola sumber daya bersama di tingkat global adalah persoalan tata kelola politik yang sangat kompleks, bukan sekedar persoalan teknis. Selanjutnya, kita akan membahas isu energi dan lingkungan hidup, yang dimana subbab ini mengupas ketegangan antara kebutuhan energi dan kelestarian lingkungan, yang dimana Amerika Serikat sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar justru menjadi negara yang paling tidak taat dalam komitmen pengurangan emisi. Ini termasuk penolakan meratifikasi protokol Kyoto. Alasannya jelas, karena mengurangi emisi itu berarti mengerem laju industrialisasi dan konsumsi yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Fenomena serupa juga terjadi di Cina dan di India, yang dimana pertumbuhan ekonominya meleset, namun berbanding lurus dengan peningkatan emisi karbon. Di sini muncul pula problem free rider, yang dimana negara yang diam-diam menikmati keuntungan ekonomi sementara negara lain menanggung biaya pengurangan emisi. Jadi, ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup adalah inti dari seluruh perdebatan energi global yang belum terpecahkan hingga kini. Kita akan membahas asal-muasal bencana, yang dimana di sini ditegaskan bahwa sebagian besar bencana lingkungan yang melanda dunia saat ini pada dasarnya adalah buatan manusia. Deforestasi, pertanian ladang berpindah, perkebunan sawit, dan industrialisasi semuanya menyumbang kerusakan yang semakin masif. Sistem kapitalisme neoliberal menjadi salah satu akar masalah terbesar karena dalam logika pasar bebas, semua sumber daya alam seperti air, tanah, bahkan udara dilihat semata sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan demi keuntungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan berjalan semakin cepat. Jadi, selama sistem ekonomi yang berlaku terus memperlakukan alam sebagai alat produksi semata, maka bencana lingkungan akan terus meningkatkan frekuensi dan intensitasnya. Selanjutnya, kita akan membahas pemanasan global dan perubahan iklim, yang dimana di situ dipaparkan data-data yang mengkhawatirkan. IPCC melaporkan bahwa selama 100 tahun terakhir, suhu permukaan bumi rata-rata naik 0,74 derajat Celcius, yang dimana ini disebabkan 4 dampak serius pemanasan global yang disorot adalah naiknya suhu bumi, pola curah hujan yang tidak teratur, kenaikan permukaan air laut, dan pengasaman samudra. Jadi dampak nyatanya sudah dirasakan. Benua Afrika terancam meluasnya penyakit malaria, dan negara-negara kepulauan kecil seperti Kiribati dan Vanuatu terancam tenggelam, dan produksi pangan global terganggu akibat banjir dan kekeringan yang semakin sering. Jadi, pemanasan global itu bukan lagi ancaman masa depan, ia sudah menjadi krisis masa kini yang menghancurkan kehidupan jutaan manusia di seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan upaya mengatasi global warming di tingkat negara. Di sini ditunjukkan bahwa berbagai negara mulai bergerak di bidang pertanian seperti riset, bibit unggul, dan tahan iklim ekstrim digencarkan. Dan di bidang energi, Jerman menerapkan kebijakan energi Wende dengan membangun turbin angin dan panel surya hingga energi terbarukan mencapai 11% dari total produksinya. Kemudian Paraguay
bahkan sudah memenuhi 100% kebutuhan energinya dari sumber terbarukan melalui teknologi hydropower. Kemudian di bidang kehutanan, Uni Eropa menekankan Indonesia agar hanya menjual kayu bersertifikat dari hutan industri. Jadi, upaya mengatasi pemanasan global mulai bergerak ke arah yang lebih serius, meskipun masih jauh dari kata cukup. Dan pembahasan terakhir, kita akan membahas bagaimana respon di tingkat global. Jadi di sini dijelaskan sejarah diplomasi lingkungan internasional dari konferensi Stockholm pada tahun 1972, konferensi Rio pada tahun 1952 yang melahirkan deklarasi Rio dan Agenda 21 hingga protokol Kyoto pada tahun 1997 dan Bali Roadmap pada tahun 2007, semua merupakan tonggak penting upaya global mengatasi krisis lingkungan. Namun, KTT Copenhagen pada tahun 2009 gagal menghasilkan kesepakatan pengganti protokol Kyoto yang mengikat secara hukum. Kegagalan ini bukan menunjukkan karena negara-negara penghasil emisi terbesar, justru yang paling sulit diajak berkomitmen. Jadi, respon global terhadap krisis lingkungan itu masih tersandra oleh kepentingan nasional dan ekonomi masing-masing negara. Dan disinilah letak tantangan besar yang belum berhasil diatasi oleh peradaban manusia hingga hari ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.